parenting lagi-lagi ya, pasti sangat berdampak. Jadikan ruang digital sebagai ruang penuh berkah, bukan bencana. Musisi Ahmad Dhani belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan luas di media sosial usai mengunggah video lama mengenai Sitnah dan Gibah Maya Estianty. Belakangan diketahui unggahan pentolan band Dewa 19 itu dilakukan demi pasang badan untuk kedua anaknya Safia dan Ali, buah pernikahannya dengan Mulan Jamila, yang tidak lain rekan duet Maya Estianty, mantan istri Ahmad Dhani. Namun siapa sangka unggahan video Ahmad Dhani malah menjadi bumerang. Bagaimana tidak, alih-alih mendapat pujian, musisi legendaris itu malah panen hujatan. Seperti diketahui sebelumnya, perang dingin Ahmad Dhani dan mantan istrinya, Maya Estianty, kembali menghangat dan menguap hingga mendapat sindiran luas dari netizen. Karena gini, karena memang ternyata di dalam perjalanan kemarin yang berusaha baik itu ada problem-problem dengan anak-anak lah gitu. Secara hati enggak, gitu aja. Tapi kalau profesional, dia profesional. Oke, lu akuin? Gua akuin. Gue kan nggak boleh ketemu anak-anak tuh. Udah, apa-apa. Mungkin ada mau ngambil kerepotan ya? Silakan saja. Aku mau happy-happy. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya membiarkan tidak mengusik mereka, tidak mengusik kebahagiaan mereka, menikah, bahkan zaman dulu ibaratnya dari awal dulu ketahuan selingkuh tahun 2005, 2006 gitu ya, ketahuan 2005, 2006 lah gitu. Orang ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Gue kan abis nonton klarifikasi ini, tapi kalian bisa lihat sendiri, gue cuma sanggup nonton beberapa menit karena jujur gue nggak ngerti. Kalian di sini udah pada nonton belum? Gue saranin coba aja tonton dulu 5 menit biar kita nyambung nih omongannya. Gini ya, yang namanya orang klarifikasi itu kan gunanya untuk meluruskan isu yang mungkin menurut dia tidak benar. Tapi di klarifikasi yang tadi itu agak sedikit bikin bingung. Jadi kita spill dikit aja lah ya isi dari klarifikasi tersebut. Intinya ada beberapa video Bunda Maya yang datang ke podcast gitu loh, dan videonya ditunjukkan. Misalkan dia memberikan statement, oh saya bla 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 bla. Udah tuh ditaruh kan di videonya. Gue pikir setelah cuplikan Bunda Maya ngomong itu bakalan dikasih tahu fakta lain atau fakta aslinya seperti apa. Tapi enggak guys, setelah cuplikan Bunda Maya ngomong, tiba-tiba ada tulisan fitnah. Udah gitu doang. Habis itu ada kayak ayat-ayat tentang gibah dan lain sebagainya gitulah. Gue pertama kali nonton rada bingung, tapi kayak ya udah coba kita lanjut aja dulu lah ya. Udah tuh ada lagi cuplikan-cuplikan video Bunda Maya lagi podcast dan lain sebagainya. Gue kira bakalan diklarifikasi atau dikasih tahu fakta yang lain. Ternyata malah menampilkan cuplikan ya, screenshotan berita-berita gitu loh, berita-berita tentang Bunda Maya, tentang beliau dan lain sebagainya. Gue sebagai penonton kan juga jadi rada bingung ya, yang namanya klarifikasi itu diluncurkan targetnya untuk meluruskan isu-isu yang sedang berada di publik. Tapi setelah melihat klarifikasi tersebut, kayak kita jadi bingung, gak ada hal yang diluruskan sama sekali gitu loh. Karena setahu gue yang namanya klarifikasi, misalkan ada seseorang nih namanya jelek atau tertimpa sebuah isu yang udah beredar di publik. Nah, karena orang ini ingin membersihkan namanya, ya udah dia membuat sebuah klarifikasi dengan membahas masalah yang sedang beredar lalu memberikan pandangan dari sisinya dia gitu. Kompilasi video Maya Estianty yang diunggah Ahmad Dhani dengan judul menohok mengenai gibah dan sitnah membuat publik marah. Apa yang dilakukan Ahmad Dhani dianggap tak etis, mengingat keduanya baru saja menggelar pernikahan mewah untuk putra sulungnya Al-Ghazali. Alhasil tidak sedikit netizen yang meluapkan kekecewaannya pada Ahmad Dhani dengan menulis komentar nyinyir. Unggahan video lama ini video paling menjijikan sedunia. Menjijikan melihat laki-laki yang gagal web on dari istri pertamanya dengan memilih mempermalukan setelah melihatnya bahagia dengan laki-laki yang jauh lebih berkelas dan lebih kaya raya. Tulis salah satu netizen dengan kalimat menohok.
Saya baru tahu ternyata Pak D ini selalu mengikuti konten dan segala pemberitaan tentang Bunda. Hati-hati Pak D, itu tanda-tanda gagal yang move on. Tulis netizen lainnya ikut menanggapi unggahan video Ahmad Dhani yang dianggap belum move on dari istri pertamanya. Membela 2 anak tapi menghancurkan hati 3 anak yang lain. Astagfirullah, jauhkan hamba dari manusia semacam ini ya Allah, kata salah seorang netizen di kolom komentar unggahan video Ahmad Dhani dengan pernyataan yang tanpa basa-basi. Sementara netizen yang lain juga ikut menyindir Ahmad Dhani dengan meninggalkan komentar tajam di unggahan media sosial pribadinya. Bukannya dapat simpati dari netizen, malah mengundang amarah netizen. Sikap Ahmad Dhani yang dianggap kelewat frontal, tanpa permisi dan basa-basi mengunggah video lama mantan istrinya dengan judul gibah dan fitnah dianggap sebagian netizen sebagai genderang perang. Tidak hanya pada Maya tetapi juga fansnya di media sosial yang menunjukkan kemarahannya. Meski sampai kini pelantun Tembang Madu 3 itu belum memberikan pernyataan mengenai unggahannya itu. Memang tidak dipungkiri, publik terbelah dalam bersikap atas perselisihan yang terjadi antara Dhani dengan Maya. Sementara keberadaan Mulan yang telah memberikan 2 orang anak hasil pernikahannya dengan Ahmad Dhani juga tak luput dari serangan netizen. Lantas apa kata pengamat media sosial mengenai kontroversi Ahmad Dhani yang mengunggah video mantan istrinya dengan membubuhi judul gibah dan fitnah Maya Estianty? Ya, sebagai pengamat sosial yang ingin saya sampaikan, kita perlu melihat fenomena ini bukan hanya sekedar ajang berbagi cerita gitu ya antar satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tapi kita perlu sadar bahwa sekarang ini kita hidup bukan hanya di era informasi, tapi di tengah-tengah badai emosi. Informasi yang kemudian tidak dikelola atas dasar keinginan untuk mencerahkan publik, itu bisa berpotensi mengganggu psikologi dan emosi masyarakat. Emosi itu macam-macam, ada senang, ada sedih, ada takut, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Belajar dari banyak kasus di dunia, bagaimana informasi yang mendorong emosi pembacanya atau penontonnya itu menjadi meningkat, entah jadi sedih, entah jadi ikutan marah, entah ikutan gelisah dan sebagainya, itu tidak main-main dampaknya. Pada akhirnya sejarah mengajarkan kita bagaimana orang-orang besar sebaik apapun, semulia diri mereka, tetap saja akan ada orang yang menghujat. Tapi PR kita semua sebagai manusia adalah bukan membuat semua orang mencintai kita, tapi tetaplah terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan fokus tadi pada prestasi, bukan sensasi ataupun kontroversi. Artinya ramainya sebuah arena saling bertukar, bertepuk informasi hanya akan dapat berhenti ketika salah satu kemudian tidak membalas tepukan atau lemparan informasi tersebut. Seperti halnya kita bermain bola atau permainan apapun, permainan akan berhenti ketika salah satu lawan atau salah satu pihak tidak membalas, memukul kembali bola atau mengirimkan kembali lemparan yang ada. Ya, artinya memang justru PR-nya adalah di para tokoh. Para tokoh punya kesempatan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Kalau para tokoh tidak mengedepankan kebesaran hati, lalu keluasan jiwa, maka yang terjadi di masyarakat kita tanpa disadari tentu akan melakukan praktek-praktek fotokopi yang demikian. Yang artinya negara ini akan terus dibanjiri oleh informasi yang kontroversi, bukan kemudian dan banjir emosi, bukan kemudian hal-hal yang bersifat prestasi tadi. Kalau memang hanya itu satu-satunya cara untuk mencari sensasi dengan membawa nama saya lagi, ya kita mau bilang apa gitu, ya udah biarin aja lah, kita relakan saja seseorang
bisa menggunakan nama seseorang untuk kepentingan pribadi gitu ya. Menurut saya berharap sih suatu saat kalau ada sensasi lagi ya jangan bawa nama-nama saya lagi gitu loh. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa hubungan saya sama Maya udah kembali rusak lagi gitu. Dengan gara-gara ini. Ya kan saya selalu bilang, saya ini cuma melakukan reaksi aja. Kalau ada aksi membuka fitnah-fitnah lama lagi ya tentunya akan ada reaksi lagi. Dan tentunya reaksi itu akan juga menyulitkan Maya juga dan akan merusak semua yang udah pernah terjalin beberapa bulan terakhir ini gitu. Apa yang ada di benak Ahmad Dhani saat mengunggah video kompilasi mantan istrinya dengan tuduhan yang amat serius mengenai fitnah dan gibah. Mengingat usai ayah L, dan Bu itu mengunggah video sindiran terhadap mantan istrinya itu, anak-anak Ahmad Dhani ramai menjadi sorotan. Apa kata El Rumi menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa psikolog menyoroti tindakan Ahmad Dhani? Kalau ngobrolin masalah parenting lagi-lagi ya, pasti sangat berdampak. Yang pasti kita sudah mulai ngikutin jejak digital si anak ya, merasa tidak berterima, ada pembelaan dan lain sebagainya. Ya ini konsekuensi ketika kita memutuskan divorce dan lain sebagainya. Dengan semua itu pasti berdampak terhadap psikis masa depan anak yang pasti. Tapi tidak bisa dihindari bahwa ini adalah tanggung jawab seorang orang tua. Menurut hemat saya pasti ada satu upaya mungkin ya dalam hal ini untuk anak-anak ya minimal harus didampingi orang yang tepat, artinya profesi psikolog mungkin ya, itu akan lebih bagus dikonsultasikan karena sosial media nggak mungkin bisa diberhentikan ya. Netizen nggak mungkin bisa dibungkam, artinya dunia ini ya dengan segala rupa resiko seorang artis juga seperti itu, artinya disikapi dengan bijak. Anak-anak juga harus punya pendampingan khusus secara profesional. Di sini kan profesinya praktisi kesehatan mental mungkin ya, atau psikolog kan gitu, untuk menenangkan dan insya Allah nanti akan mereda ya konflik yang ada di luar sana, karena dengan meredanya diri kita di luar pun juga akan mereda. Kalau kita saling unjuk kebenaran dalam sosial media, saya rasa makin runcing dan korbannya lagi-lagi anak kita. Bukan aku lah komentar, jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih jadi El yang dikejar-kejar? Ya, aku tadi udah komentar ya. Jadi sebenarnya perpisahan pasangan itu tentunya punya cerita ya di belakangnya, dan itu punya ingatan atau trauma tersendiri pada setiap orang begitu. Apa yang terjadi pada saat perceraian itu yang betul-betul tahu memang individu masing-masing begitu. Di mana biasanya terjadinya perpisahan atau perceraian karena adanya dua pandangan yang memang berbeda gitu ya. Jadi kalau pandangannya sama tentunya mereka tidak bercerai. Nah, ketika pandangan ini kemudian berbeda, maka timbullah konflik. Nah, itu kemudian mereka berpisah. Nah, masalahnya adalah pada orang-orang tertentu konflik itu selesai ketika perpisahan itu terjadi. Artinya setelah pisah ya sudah, konflik itu selesai, melupakan trauma-trauma yang lama, kita mulai hidup yang baru, lembaran yang baru, selesai begitu. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak bisa kemudian menyelesaikan konflik tersebut. Akhirnya dendam itu atau trauma itu tetap ada pada diri kedua belah pihak begitu ya, terus menerus mengganggu dan sebagainya. Kalau kita lihat pada kasus ini biasanya konflik itu akan tertrigger kembali ketika ada satu event gitu ya. Kalau kita lihat pada kasus ini mungkin karena eventnya adalah pernikahan kedua anaknya, kemudian juga akhirnya menimbulkan konflik lagi gitu ya. Kita tahu di media sosial yang satu maunya begini, yang satunya maunya begitu. Nah,
mungkin pada saat terjadinya perpisahan memang ada salah satu pihak yang sebenarnya tidak ingin atau tidak ikhlas gitu ya ketika harus berpisah. Nah ini menjadi satu tadi ya mungkin dendam atau trauma tersendiri yang akhirnya muncul kembali ketika itu di-trigger gitu, ketika itu diingatkan. Sementara ada orang yang setelah perceraian, konflik selesai, dia berusaha move on, dia cukup matang secara emosional, secara psikologis bahwa itu masalah ada, memang ada, tetapi kita menghadapi dengan sikap yang berbeda. Nah itu yang disebut sebagai kematangan individu. Ada rasa yang tidak bisa atau konflik yang belum selesai dalam dirinya. Nah konflik yang belum selesai itulah yang akan terus-menerus mengganggu dirinya gitu ya, maupun mengganggu orang lain gitu, mengganggu mantannya itu juga akan terjadi gitu. Dan ini akan terjadi terus setiap ada event ya, setiap ada kesempatan di mana harus mempertemukan keduanya begitu. Jadi apakah dia belum bisa move on? Mungkin masalahnya bukan move on ya, tetapi masalahnya adalah tidak bisa menerima, tidak bisa sampai pada tahap acceptance gitu. Kalau kita lihat di sini kasusnya kan sebenarnya Ahmad Dhani itu kan yang mengajukan perceraian kan pihak Mayanya gitu ya. Jadi dia tidak bisa accept ya, tidak sampai kepada tahap acceptance gitu ya. Tahapnya mungkin masih saat ini masih denial gitu ya, dia masih denial aja bahwa dia sudah tidak bersama lagi dan sebagainya gitu ya, masih tahap bargaining, masih tahap tidak menerima, tidak sampai pada tahap acceptance. Nah ketidak acceptancean ini, ketidak bisa menerima inilah yang kemudian menimbulkan konflik-konflik yang terus terjadi pada dirinya gitu, dan akhirnya mengganggu orang lain. Kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali. Banyak kita bercerita, saya memahami si beliau sebagai seorang ayah tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen, tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja si Fea. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau itu Fea dan jadi anak yang kuat ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Ahmad Dhani dikenal luas sebagai musisi yang sukses melahirkan banyak lagu hits bersama band Dewa 19. Di balik nama besarnya sebagai musisi, Dhani begitu kerap disapa juga mempunyai sifat yang dominan, keras, dan berani. Dan salah satu tindakannya yang mengunggah video Maya Estianty dianggap blunder lantaran setelahnya ayah 5 anak itu ramai mendapat banyak hujatan. Lantas seperti apa karakter Ahmad Dhani yang notabene seorang publik figur yang dikenal vokal? Ngomongin karakter nih ya, seorang public figure, seorang tokoh pemuka agama sekalipun ya, ini kan kategori public figure, itu memang punya karakter eksistensi yang sangat luar biasa, di mana dia harus punya perform yang bagus, image yang bagus, personal branding yang sempurna kan gitu ya, sehingga dorongan untuk membela diri itu sangat kuat dan itu wajar. Mungkin nggak untuk pihak laki aja ya, pihak perempuan juga punya tuntutan yang sama. Artinya ini dua-duanya kan public figure ya, dengan karakter yang mungkin bisa jadi bukan menyerang, tapi membalikkan. Nih gua yang bener kan gitu ya. Itu dari ngomong karakter ya, lagi-lagi. Karena semua karakter public figure itu punya yang namanya eksistensi. Dia harus punya eksistensi positif kan gitu ya, agar nama baiknya terjaga, terutama untuk pembelaan ya. Nanti gimana, pasti punya pemikiran bahwa nanti gimana nih kalau anakku tahu kan gitu ya. Itu pasti punya naluri perlindungan terhadap sosial media, itu pasti. Itu tuntutan karakter ya kalau itu ya.
Itu beda dengan si mental ini nantinya. Nah, terkait dengan mental, upaya apa yang dilakukan ini terkait mental lagi-lagi. Kalau menyerangnya sangat luar biasa, bisa jadi memang dalam konteks waktu itu mental seseorang itu lagi down, mungkin lagi banyak pikiran, lagi banyak stres tinggi gitu ya, apalagi lagi dalam kondisi mungkin depresi, itu akan memicu hal-hal yang kok kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Karena kita paham bahwa sebenarnya sosial media dan netizen itu cukup membuat mental para tokoh masyarakat ataupun artis itu memang kena mental kan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau ini karena pembelajaran untuk semua ya, saya tidak lagi menyarankan, tapi saya lebih kepada kita mempedulikan si mental anak. Perseteruan ini kan ada dua pihak. Kalau satu menyerang, satu klarifikasi, satu menyerang, nggak akan ada selesai kan gitu ya. Dimana harus ada sisi kedewasaan dan kematangan berpikir bahwa masing-masing sudah punya kebahagiaan ya, apalagi sudah melalui fase yang luar biasa. Artinya memang adanya konflik lagi ketika anak-anak ini tidak berterima kan gitu ya. Ini mungkin trigger pointnya adalah ketika si anak ini mulai speak up, tidak berterima tentang keadaan, si orang tuanya kan speak up, artinya melindungi kan gitu ya. Sebenarnya kalau di sisi pematangan, artinya masing-masing punya memori yang mungkin kita semuanya tahu kan, namanya public figure itu nggak ada rahasia kali ya, artinya pemberitaannya semua tahu. Nah, melindungi hak-hak anak untuk tahu itu klarifikasi masing-masing orang tua, selesai di situ sebenarnya. Kalau mereka speak up justru tambah memberi beban, artinya oh ternyata gitu ya, ada beberapa hal-hal klarifikasi yang harusnya si anak ini nggak tahu, akhirnya ke blow up gitu loh. Jadi tambah si anak ini menderita batin kan ya, ada tekanan mental. Itu yang membuat saya khawatir, ya mungkin ini pembelajaran untuk semuanya ya. Yang saya sesalkan, tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Ya. Dan semua orang juga paham agama gitu.